Hai hai, halo semua Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Wah, Selasa pagi, tetap semangat menjalani hari dan menjalani aktivitas ya. Jangan lupa, sesibuk apapun kalian, scroll HP dulu yuk. Kita tonton channel Cublak Suweng, jangan lupa karena akan ada begitu banyak berita politik, pastinya akan selalu menemani keseharian Anda. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silakan klik loncengnya untuk subscribe. Di-subscribe dulu yuk, klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Cublak Suweng spesial buat kalian semua. Oke, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ini ya dari Bapak Anies Baswedan, di mana ada sejumlah kader dan mantan kader Partai Golkar yang ikut serta dalam kelompok relawan yang disebut Go Anies dan mendukung Anies Baswedan untuk menjadi presiden di 2024. Jadi ini ada kader tapi juga ada mantan kader dari Partai Golkar ya yang ikut-ikutan dalam relawan Go Anies ini ya dan mendukung sepenuhnya Anies Baswedan untuk menjadi bakal capres 2024. Gerakan itu pun dipimpin oleh Sirajuddin Abdul Wahab dan ia merupakan inisiator Gerakan Muda Partai Golkar atau GMPG. Sirajuddin pun selama ini dikenal sebagai kader Partai Golkar dan menentang kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto. Sirajuddin diketahui menjadi bagian dari kubu Ketua MPR Bambang Susatyo saat pemilihan Ketua Umum Golkar pada 2019 lalu. Pada deklarasi dukungan untuk Anies di Hotel Bidakara, Jakarta, Sirajuddin menyapa beberapa politikus Golkar yang hadir di sana. Salah satunya adalah Sofyan Mile. Sofyan merupakan Bupati Banggai periode 2011 hingga 2016. Ia juga anggota DPR RI fraksi Partai Golkar 3 periode, mulai dari 1997 hingga 2009. Selain itu, Sirajuddin juga menyapa Yanin Tawari. Politikus senior itu merupakan mantan Sekretaris Jenderal Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI dan sedang aktif memimpin kelompok relawan Bravo Anies. Pada acara itu hadir pula Andi Sinulingga dan Andi ini merupakan kader senior Partai Golkar. Ia pun pernah dicopot dari struktur partai saat berkonflik dengan Abu Rizal Bakri. Yang paling spesial yang saya harus sampaikan sambutan luar biasa Bang Andi Sinulingga atau yang disebut sebagai Bang Ucok. Bang Ucok ini dalam top of mind publik Indonesia mendukung garis keras Mas Anies. Ucap Sirajuddin pada acara yang digelar pada Minggu 23 Oktober kemarin. Sirajuddin menyebut tokoh-tokoh itu sebagai senior yang pernah sama-sama dididik di Slipi. Ia juga membawa nama Golkar di dalam pidatonya. Namun meski demikian, saat ditanya kaitan Go Anies dengan Golkar, Sirajuddin ini membantah dan ia menegaskan bahwa Go Anies bukan gerakan partai. Saya memang kader Golkar, tapi ini bagian dari hak konstitusi saya untuk memilih siapapun nanti untuk jadi presiden di 2024 mendatang, ucap Sirajuddin. Dan kini Ketua DPP Partai Golkar yaitu Dave Laksono merespon ya dan meminta kelompok relawan Go Anies ini tidak membawa-bawa nama Golkar dalam gerakan mereka. Jangan ada siapapun yang membawa nama partai untuk kepentingan dan sikap politik pribadi. Apalagi bila bertentangan dengan kebijakan partai, kata Dave pada Minggu 23 Oktober 2022. Dave pun menyatakan bahwa sejumlah kader Golkar yang ikut kelompok tersebut tidak merepresentasikan Partai Golkar. Dia berkata bahwa Golkar belum mengumumkan dukungan terhadap capres hingga saat ini. Bila mana ada kader yang melenceng dari kebijakan partai itu adalah perlawanan akan sikap partai dan itu adalah pembangkangan, ujar Golkar. Jadi di sini Golkar sudah merespon ya dan meminta untuk relawan Go Anies tidak membawa-bawa nama partai meskipun di situ ada banyak sekali kader dan juga mantan kader dari Golkar yang mendukung Anies Baswedan.
Jadi gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Lantas kenapa ini ya? Apa yang membuat Partai Golkar hingga saat ini nih belum memutuskan ataupun mengumumkan siapa yang akan menjadi bakal capres di 2024 mendatang? Sementara publik ini sudah banyak yang mengira-ira dan menduga-duga bahwa Airlangga Hartarto lah, yaitu Ketua Umum Partai Golkar sendiri, yang akan maju sebagai Pilpres di 2024 mendatang. Apakah masalahnya dari elektabilitas atau gimana ini ya? Di sini Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Nasdem, yaitu Effendi Hoiri, menyampaikan bahwa sepertinya upaya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di dalam menaikkan elektabilitasnya ini mentok. Hal inilah yang menyebabkan Partai Golkar tidak kunjung mengusungnya sebagai calon presiden atau capres. Kalau versinya Effendi ya nggak tepat nih ya menurut saya kalau Airlangga Hartarto menjadi capres di 2024 dari Golkar karena popularitas dan elektabilitas Airlangga ini rendah. Enggak naik-naik meski telah memasang alat peraga di seluruh Indonesia sehingga mengganggu mata rakyat yang memandang. Papar Effendi pada 21 Oktober 2022. Namun versi Airlangga, dirinya ini sebenarnya menilai bahwa pencapresan saat ini itu terlalu dini sebab pemerintah masih perlu menyelesaikan banyak persoalan. Jadi ini dibantah ya oleh Airlangga bahwa sebenarnya menurut saya itu terlalu dini kalau misalkan Golkar itu mengumumkan dulu capresnya gitu. Diketahui Airlangga menyampaikan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menghormati pemerintahan Presiden Joko Widodo yang masih berjalan. Maka koalisi yang dihuni Partai Golkar antara lain adalah Partai Amanat Nasional atau PAN dan juga Partai Persatuan Pembangunan P3 merasa enggan untuk mengusung buru-buru capres saat ini. Tadi sudah disampaikan ya akan ada kerikil di sepatu karena terlalu banyak capres yang di-announce sebelum waktunya. Ungkap Airlangga pada 20 Oktober 2022. Jadi menurut Nasdem sebenarnya ini elektabilitas dari Airlangga Hartarto yang belum naik-naik. Makanya sampai saat ini tuh belum juga Golkar itu mengumumkan capres 2024. Akan tetapi versinya Airlangga bahwa sebenarnya dari KIB yaitu Golkar, PAN dan juga P3 sebenarnya masih enggan untuk mengusung capres saat ini dulu. Jadi gimana nih menurut kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian dan jangan lupa untuk like, comment, share LKS ke teman-teman dan selalu support channel Sebelah Suweng ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.